Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan chapter 5 tentang IT infrastruktur dan emerging teknologi. Oke, sekarang kita define dulu nih apa sih IT infrastruktur itu? Jadi infrastruktur itu bisa kita definisikan sebagai seperangkat komponen teknologi IT yang merupakan dasar dari layanan IT nih atau aplikasi IT itu akan berjalan sebenarnya di atas IT infrastruktur. Oke. Nah, ini biasanya komponen fisik itu berupa hardware, kemudian dan juga seperangkat fasilitas jaringannya nih. Jadi ibarat kata IT infrastruktur itu adalah fondasi dari bagaimana sistem kita tuh berjalan. Ini percuma kalau misalkan kita punya aplikasi yang sangat bagus, sangat canggih gitu kan, menu-menunya udah oke segala macam, fitur udah bagus banget, tapi IT infrastrukturnya itu nggak mendukung, percuma jadinya. Jadi yang harus kita pikirkan dulu sebelum kita bergerak untuk mendevelop aplikasi yang bagus, itu harus define dulu nih IT infrastruktur seperti apa gitu loh. Ketika kita sudah memulai aplikasi mobile atau digital yang menggunakannya customer banyak, tapi IT infrastruktur kita jelek, nggak bagus, itu akan sering down jadinya. Seperti itu contohnya ya. Oke, kemudian ini ada diagram bagaimana koneksi dari perusahaan IT infra dan kapabilitas dari bisnis. Oke, di sini ada diagram misalkan bisnis strategi, IT strategi dan juga informasi teknologi itu akan melalui IT infrastruktur dulu nih sebelum menjadi suatu aplikasi. Oke, kita punya bisnis strateginya apa, kita bisa punya IT teknologi seperti apa. Nah, itu harus berjalan semuanya di dalam IT infrastruktur tuh. Kita punya server seperti apa, kita punya bandwidth-nya seperti apa, kita punya jaringan seperti apa. Nah, baru akan menghasilkan suatu service yang baik. Seperti itu. Oke, kemudian ini ada evolusi of IT infrastruktur ya. Nah, yang pertama itu ada mainframe, itu dimulai di tahun 1959. Nah, teknologi ini itu adalah teknologi komputer mainframe dengan kapasitas yang bagus, dengan kapasitas yang gede untuk mengolah data-data banyak-banyak data. Oke. Nah, untuk vendor-vendor yang paling terkenal untuk menggunakan mainframe itu IBM nih, dia menggunakan DS360 di awal awal tahun pengembangannya. Sampai ke sini masih ada DS800 dan masih banyak. Oke, kemudian ada personal computer atau PC. Nah, ini udah paling sering kita gunakan di kantor-kantor kita atau di rumah kita pasti punya PC kan atau laptop lah. Kemudian kita ke maju lagi ke 1983 yaitu adalah client server di mana aplikasi kantor kita PC yang digunakan user itu akan terkoneksi ke dalam server. Ada servernya seperti itu. Nah, kemudian di tahun 92 itu ada namanya kita sebut enterprise computing. Nah, ini contohnya adalah gampang gini. Kalian di kantor kalian tuh banyak cabang. Nah, dari banyak cabang itu akan terkoneksi satu masuk ke dalam satu data center. Jadi orang HO kalian, IT HO kalian itu bisa memanage ke semua cabang-cabang kalian tanpa harus datang ke kantor cabang kalian gitu loh. Nah, ini semuanya terkoneksi ke dalam satu data center, ke dalam backhaul. Kita sebut enterprise server ya. Ini kita sebut enterprise computing. Seperti itu. Nah, kemudian lagi tren yang bergerak sekarang, di tahun 2000 dimulainya, itu ada cloud computing nih. Jadi cloud computing itu di mana kita bisa mengakses ke seluruh aplikasi kita, server-server kita, itu dimanapun kita berada kita bisa akses. Simpelnya seperti itu untuk cloud computing. Jadi semua itu ada di cloud. Jadi tanpa kita harus datang ke kantor kita udah bisa akses tuh aplikasi kita tanpa menggunakan VPN segala macamnya. Oke. Nah, kemudian ada multi-tier client at server atau network. Maksudnya adalah gimana? Jadi ketika kita ngakses servernya itu dipisah-pisah. Jadi nggak dalam satu kesatuan. Misalkan kita punya satu server nih. Nah, di dalamnya itu ada web server, ada aplikasi server, sama database server. Oke. Nah, ini kenapa nggak kita gunakan, harus kita pisah-pisah. Karena kalau misalnya ada satu, ketika server itu mati, ke seluruh 3 aplikasi itu akan mati tuh. Web servernya mati, aplikasinya mati, kemudian database juga mati. Nah, kalau kita pisah-pisah seperti ini, ketika ada rusakan di web server, aplikasi server sama database kita aman. Yang kita pikirkan adalah bagaimana kita buru-buru membangun web server yang baru sebagai penggantinya. Seperti itu. Nah, kemudian ini teknologi yang mempengaruhi perubahan dari IT infrastruktur, yaitu pertama paling penting ada CPU, kemudian ada memori atau RAM, kemudian ada perangkat jaringan, kemudian juga ada storage-nya. Nah, ini contohnya kalau misalnya di perangkat jaringan ya,
Itu kan kalau misalkan kalian lihat ada switch atau enggak router itu kan pasti ada port-portnya colok-colokannya tuh. Nah itu makin ke sini tuh makin besar kapasitasnya, kapasitas bandwidth-nya. Dulunya cuma 10 kilobyte, kemudian sekarang 100 kilobyte, terus sekarang sampai ke 1 giga, sekarang udah ada yang terbaru 10 giga. Makin ke sini makin bagus gitu loh. Nah, ini yang mempengaruhi bagaimana infrastruktur itu akan bergerak terus. Kayak misalkan CPU. CPU kan dari namanya Pentium 2, Pentium 3, sampai sekarang ada Core i7. Kemudian memori itu dulunya namanya DDR1, DDR2, sampai sekarang DDR4. Seperti itu sih. Nah, kemudian ada namanya komponen IT infra itu apa aja. Yang paling pertama, itu paling pasti adalah komputer hardware nih. Itu servernya seperti apa. Oke. Nah, itu ada banyak banget. Ada IBM, ada Dell, banyak lah komputer platform hardware-nya. Kemudian masuk lagi ke dalam OS-nya nih, kita pilih OS-nya apa. Di situ ada banyak kan, ada OS Windows Server, ada Linux, ada Mac OS gitu. Kemudian ada lagi satu lagi enterprise software aplikasi yang kita pernah bahas sebelumnya, SAP. Bagaimana bisa mengintegrasikan keseluruhan departemen. Nah, kemudian ada perangkat jaringannya nih. Setelah itu adalah konsultan dan sistem integrator. Bagaimana bisa mengintegrasikan keseluruhan, dan kemudian ada data management storage, bagaimana kita bisa mengelola file-file dan seluruh database kita bisa di-manage datanya. Jangan sampai hilang, bagaimana proses backupnya, seperti itu. Kemudian ada lagi internet platform, itu bagaimana web service-nya berjalan. Nah, sekarang tren yang untuk komputer hardware, platformnya seperti apa sekarang ini trennya? Yang paling pertama tuh yang tren sekarang adalah semuanya tuh orang pasti akan bergerak ke digitalisasi. Nah, digitalisasi itu udah pasti kita akan menggunakan mobile kita gitu loh. Kita mau pakai dimanapun kita bisa mobile, kita bisa menggunakan iPhone kita, bisa menggunakan smartphone kita, tablet kita, dimanapun kita berada kita bisa gunakan. Nah, kemudian untuk teknologi di dalam tim engineer itu pasti menggunakan virtualisasi. Kenapa? Itu biaya investasi lebih murah dibandingkan kita harus beli banyak server, itu server fisik ya, itu banyak banget itu nggak akan bisa, itu akan investasi akan lebih mahal. Lebih murah kalau misalkan kita punya satu server fisik, di atasnya itu dibangun banyak server-server virtual seperti itu. Teknologi sekarang seperti itu. Kemudian balik lagi nih ya, trennya adalah hardware adalah cloud computing, di mana kita bisa bersewakan resource-resource yang misalkan kita punya hardware, itu kita bisa sewa di dalam cloud provider. Nah, di cloud provider ini itu kita bisa contohnya adalah AWS, Amazon punya tuh, kemudian ada lagi Google Cloud, kemudian ada Alibaba, ada Azure dan sebagainya, macamnya banyak untuk cloud provider. Kita bisa gunakan seperti itu. Nah, di dalam situ itu ada banyak tuh, ada kita bisa sewa VM, kita bisa sewa juga software, kemudian infrastruktur juga bisa kita sewa juga. Oke. Nah, di dalam cloud computing itu kita bisa mengenal ada namanya tiga pembeda ya, tiga service pembeda nih. Misalkan contohnya itu adalah bagaimana kita bisa menggunakan namanya infrastruktur as service. Jadi kita bisa sewa server kita nih, server VM kita itu di atas cloud. Jadi kita nggak usah mikirin lagi nih biaya hardware untuk kita investasi di seperti apa. Jadi kita kayak sewa server di atas cloud itu. Kemudian ada namanya software as a service. Nah, ini contohnya kita bisa menggunakan layanan public cloud itu kayak misalkan kita kayak misal Office 365. Kita kan udah nggak install lagi kan server segala macam, itu udah menggunakan servernya dari si Microsoft. Jadi kita udah nggak ada namanya nginstall lagi nih, kita maintain segala macam udah nggak ada. Jadi semuanya udah as a service aja lah. Jadi kalau kalau ada error segala macam kita tinggal tinggal komplain aja sama mereka. Kan kalau misalkan di Google itu kita sebut G Suite. Jadi aplikasi kita, domain kita itu domain email kita itu bisa pakai engine-nya engine dari Gmail. Contohnya seperti itu. Oke. Kemudian ada platform as a service. Ini bagaimana platform kita tuh bisa digunakan menggunakan punya dari public cloud. Seperti itu. Oke. Nah, ini adalah model nih. Kita compare model dari cloud computing. Yang pertama itu udah public cloud. Nah, public cloud itu yang manage itu adalah third party nih kita atau vendor. Kemudian kita punya private cloud. Ini di mana kita bisa memanage cloud infrastruktur kita tuh secara private. Kemudian hybrid cloud itu mengkombinasikan nih.
dari private cloud dan juga public itu dikoneksikan. Nah, itu kita sebut hybrid cloud. Nah, kemudian software platform yang tren sekarang tuh apa yang digunakan pas di zaman digital sekarang ini? Yang paling sering saya gunakan itu adalah saya menggunakan untuk OS-nya adalah menggunakan Linux. Kenapa saya menggunakan Linux? Karena di Linux itu banyak yang open source gitu. Jadi aplikasi-aplikasi monitoring, server segala macam saya juga banyak yang menggunakan open source. Kenapa saya menggunakan open source? Karena itu akan menekan biaya investasi gitu loh. Nah, kita udah berlangganan bayar nih ke provider cloud gitu kan. Kita berlangganan kita bayar adalah servernya nih. Nah, ketika berlangganan servernya, kita akan menginstal satu OS-nya kan pasti nggak mungkin kita berbayar lagi. Mendingan kita menggunakan yang Linux, yang open source, misalkan kayak CentOS gitu kan. Terus misalkan kalau monitoringnya itu kita bisa menggunakan yang Grafana, seperti itulah contoh-contoh yang pokoknya kita bisa banyak cari platform-platform yang open source yang powerful juga gitu loh. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kalau misalnya open source itu bagaimana cara dia untuk security-nya gitu. Nah, yang saya bilang lagi, ketika kita udah berlangganan cloud service, itu ada dikasih sama mereka nih untuk patching-nya. Setiap integrasi server-server yang terintegrasi sama cloud provider-nya, itu bisa kita patching segala macam itu. Bisa kita patching, tapi walaupun itu open source, itu bisa kita patching. Jadi untuk masalah security itu akan aman. Seperti itu. Nah, challenging-nya gimana nih untuk manage IT infra? Nah, dealing with platform and infrastructure change. Nah, perubahannya sekarang kayak gimana nih? Nah, trennya sekarang adalah menggunakan cloud. Gitu. Banyak yang server-server yang menggunakan cloud. Jadi tidak lagi menggunakan IT on-premise itu. Kalau misalkan kita memanage sendiri, data center kita sendiri, itu kita sebut on-premise. Oke. Nah, bagaimana kita making wise infrastructure investment itu balik lagi sama. Kalau misalkan kita udah milih nih, kalau misalkan kita milih antar cloud atau menggunakan on-premise. Kalau misalkan kita menggunakan on-premise, kita tuh ada namanya kita maintain server kita sendiri. Kalau ada kerusakan, kalau ada error, kita maintain itu. Tapi kalau misalkan kita menggunakan layanan provider, hal seperti itu udah nggak ada. Jadi kalau misalkan kita udah nggak bisa ngasih server kita tahu-tahu down, itu udah kita tinggal tanya ke vendor, kenapa server kita down? Yang kita manage untuk di cloud itu bagaimana kita udah punya server, kita install aplikasi kita di atas server itu. Nah, yang kita maintain hanya sebatas server kita, aplikasi kita. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian juga sama nih investasi gimana gitu kan. Ketika kita on premise itu kan ada jangka waktu hardware itu umurnya misalkan 5 tahun akan menurun kan. Nah, itu dari segi bisnis itu harus diganti tuh server itu. Nggak boleh nggak diganti. Harus kita beli baru lagi. Itu akan makan biaya lagi. Nah, kalau misalnya kita pakai menggunakan cloud provider, itu teknologi akan di-handle semua sama tim cloud providernya. Kita kan nggak usah ngurusin. Yang kita tahu adalah server kita terus berjalan. Seperti itu. Nah, ini kemudian ada competitive force model untuk IT infra. Ya, ini paling ada dua faktor sih, dari internal dan dari eksternal. Nah, dari internal itu bagaimana kita ngebangun bisnis strategi kita, kemudian strategi kita, kita punya cost seperti apa. Nah, itu baru kita pikirin tuh. Kita mau bangun service infrastruktur seperti apa. Oke, untuk eksternalnya balik lagi. Misalkan di teknologi yang digunakan oleh kompetitor kita itu ada teknologi yang lebih baik satu tingkat gitu. Nah, kita harus ngikutin itu atau enggak. Balik lagi, kita punya cost-nya apa enggak. Gitu. Nah, ini yang harus kita pikirin di sini. Oke. Untuk slide-nya udah selesai, teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa kita lempar ke Google Classroom ya. Oke, terima kasih banyak, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.